Oke, pada agenda kali ini kita akan bahas soal-soal UAS aljabar linear elementer ya, mulai dari tahun 2022 sama tahun 2021. Mungkin di sini aku akan bahas dari tahun 2021 dulu. Oke, Angko, untuk soal pertama, di sini kita disuruh menentukan matriks 2 kali 2 yang memiliki vektor eigen E1 sama dengan span dari vektor 21 untuk nilai eigennya itu lambda sama dengan 1 dan vektor eigen E2 sama dengan span dari vektor 11 untuk nilai eigen lambda sama dengan 2. Oke, karena di sini kita ketahui bahwa vektor eigennya itu yang pertama E1 ini merupakan span dari vektor 21, maka kita bebas ya memilih vektornya. Yang penting vektor yang kita pilih itu merupakan kelipatan dari vektor 21 ya untuk nilai eigen sama dengan 1. Begitu Kak, yang vektor eigen kedua kita juga bebas memilih vektornya. Yang penting eh, vektor yang kedua ini yang kita pilih itu harus kelipatan dari vektor satu satu ya, untuk nilai eigennya lambda sama dengan 2. Oke, misalkan di sini untuk soal pertama ya, eh, agar lebih mudah itu aku bisa saja pilih bahwa vektor eigen yang pertama itu ya dirinya sendiri ya, ini 21 ya. 21 kan kelipatan dari vektor 21 juga. Ya, bisa aku pilih di sini 21 yang mana ini elemen dari span 21 juga itu ya. Yang kedua, oh ini untuk lambda sama dengan 1. Dan yang kedua kita pilih bahwa vektor eigennya yang kedua V2 ini eh, kita pilih sama aja lah satu 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 satu, dan ini pasti elemen dari span satu satu untuk lambda sama dengan 2. Oke, karena di sini kita disuruh menentukan matriks 2 kali 2, ya. Berarti dapat kita misalkan bahwa matriks yang dimaksud itu matriks A, ya. Misalkan matriks yang dimaksud itu adalah matriks A ya, misalkan lah, misal adalah matriks A, dan A ini merupakan elemen dari himpunan matriks 2 kali 2 dengan elemennya itu bilangan real. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa di sini kita pilih vektor eigennya sebanyak satu, terus lambdanya juga sebanyak satu. Yang kedua itu vektor eigennya sebanyak satu dan nilai eigennya itu sebanyak satu. Berarti artinya multiplisitas aljabarnya sama dengan multiplisitas geometri gitu ya. Nah, karena eh, kita dapat menyimpulkan karena multiplisitas aljabarnya itu sama dengan multiplisitas geometri, maka kita dapat mengklaim bahwa matriks A ini dapat didiagonalkan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa matriks A dapat didiagonalkan. Nah, karena matriks A dapat didiagonalkan, maka kita dapat menyatakan matriks A itu sebagai ini, A sama dengan P dikalikan D kalikan P inverse, yang mana P ini merupakan eh, suatu matriks yang kolom-kolomnya merupakan vektor eigen dan D ini merupakan suatu matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya adalah eh, nilai eigen dari matriks A. Oke, sehingga kita bisa langsung tulis gitu ya, P-nya adalah misalkan di sini V1 kok, V1 sama V2, terus D-nya itu
karena di sini V1 sebelah kiri ya, maka otomatis yang kita taruh paling atas adalah yang punyanya nilai eigen yang punyanya V1 yakni satu. Di sini satu berarti di sini dua berarti sisanya nol. Dan yang P inverse nanti tinggal kita inversekan. Oke, coba kita susun matriks P-nya. Tadi kita tahu bahwa V1-nya kita pilih apa tadi? 21 ya. 21 dan V2-nya kita pilih 11 sehingga kita dapatkan P-nya ini matriks 2111 dan ini dikalikan 1002 dikalikan inverse dari 2111. Oke, coba kita cari inverse-nya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa mencari inverse kita bisa pakai yang sifat seperdeterminan dikali matriks join-nya. Oke, karena di sini determinannya adalah satu ya, berarti dua dikali satu dikurangi satu kali satu, ini kan satu, berarti tinggal matriks adjoinnya aja. Berarti matriks joinnya adalah di sini kita balik, ini jadi satu dua, dan yang sisanya kita kasih minus. Oke, sehingga dengan menggunakan sifat matriks maka kita harus mengkalikan eh, dari sebelah kiri dulu. Nah, kita tahu hasil dari perkalian matriks 2111 sama 1002 ini di sini 2 ya, di sini 2 terus di sini juga 2 di sini satu 2 dan ini dikalikan dengan satu min satu min satu 2. Oke, selanjutnya kita kalikan ini berarti di sini kita dapatkan berapa nih? 2 kali satu 0. 0 di sini min 2 min 2 4 berarti di sini min 2 terus di sini min 1 di sini 3. Nah, sehingga kesimpulannya jadi kita dapatkan bahwa matriks yang dimaksud matriks yang dimaksud itu adalah A sama dengan 0 min satu min 2 3. Oke. Sebenarnya kita nggak harus pakai cara ini, kalian bisa pakai yang sifat bukan sifat yang persamaan ini loh, AX sama dengan lambda X gitu ya. Kalian bisa pakai ini tapi terserah sih, aku lebih prefernya pakai yang diagonalisasi. Oke, mungkin dari soal pertama adakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini yang nomor dua kita disuruh menyelidiki apakah himpunan dari vektor 21 sama 4,3 ini merupakan basis dari R3. Nah, karena eh, di sini himpunannya merupakan himpunan vektor-vektor R2, tapi yang ditanyakan apakah dia basis R3 ya tentu jawabannya bukan ya. Entah nggak tahu ini salah soal atau gimana. Kalau misalkan yang ditanyakan apakah dia basis R3 ya pasti salah karena 2,1 sama 4,3 ini dia elemen dari R2. Oke, mungkin untuk kasus kali ini mungkin aku anggap soal ini eh, eh, ber, bertuliskan selidiki apakah 2,1, 4,3 ini merupakan basis dari R2. Misalkan aku ganti R2. Oke. Oke, untuk yang soal nomor 2, tadi apa sih? Himpunannya 21 sama 4,3 ya. Kita disuruh menyelidiki bahwa apakah himpunan ini merupakan basis dari R3
apakah basis R3, R2, sorry. Apakah basis R2, maka tentu yang pertama kita harus mengecek apakah dia bebas linier, dan yang kedua kita harus juga mengecek apakah dia membangun R2. Oke, coba kita cek yang pertama, akan diselidiki terlebih dahulu ya, akan diselidiki apakah apakah dia bebas linier atau enggak. Oke. Untuk mengecek bahwa dia bebas linier atau enggak, maka kita bisa pandang bahwa sebuah vektor nol ini kita kombinasikan linier dengan himpunan ini ya, atau nol elemen dari span 2,1 sama 4,3. Nah, artinya maka di sini tentu kita melibatkan sebuah skalar ya, maka terdapat skalar K1, K2 di elemen real, sehingga ini bisa kita nyatakan sebagai K1 2,1 ditambah K2 dikali 4,3 ini sama dengan 0. Karena ini konteksnya vektor 0 dan ini R2, maka vektor nilai yang dimaksud itu 0,0. Oke. Nah, dari sini kita disuruh ngecek apakah skalaar-skalaar ini nilainya 0 atau enggak. Oke, dari sini kita dapatkan SPL itu ya. Dari sini kita dapatkan SPL, diperoleh SPL. SPL apa nih? Kita dapatkan yang pertama itu 2K1 ditambah 4K2 sama dengan 0. Dan yang SPL kedua adalah K1 ditambah 3K2 sama dengan 0. Hmm, untuk menyelesaikan SPL ini bebas, mau pakai eliminasi substitusi boleh, mau pakai OB juga boleh. Eh, Mungkin aku pakai eliminasi aja sih. Berarti yang ini misalkan persamaan pertama itu ya, ini misalkan persamaan kedua. Persamaan pertama kita bisa keluarkan ya duanya, atau kita bisa tuliskan sebagai di sini K1 ditambah 2K2 sama dengan 0. Lalu kita eliminasikan dengan persamaan kedua. Berarti di sini K1 ditambah 3K2 sama dengan 0. Jika kita dapatkan bahwa min K2 ini sama dengan 0 atau K2-nya sama dengan 0. Oke, karena kita peroleh K2 sama dengan 0, misalkan aku substitusikan di persamaan kedua, jadi kita dapatkan apa? Kita dapatkan K1 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan K1-nya juga sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya karena kita peroleh K1-nya sama dengan K2 sama dengan 0, maka eh, kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan dari vektor 2,1 sama 4,3 tadi itu bebas linier. Oke, yang kedua perlu kita cek bahwa apakah dia merentang atau enggak. Tapi di sini kita sudah menebak kalau dia bebas linier, dia pasti merentang. Karena kenapa? Karena pada soal kan yang ditanyakan apakah dia basisnya R2, yang mana R2 ini dimensinya kan pasti 2. Nah, dimensinya itu sama dengan kardinalitas dari himpunan ini. Kardinalitas dari himpunan ini kan 2. Nah, karena dimensi dari R3 sama dengan kardinalitas himpunan ini atau sama dengan 2, maka kita cukup ngecek salah satunya aja sebenarnya. Misalkan kita ngecek dia bebas linear nih. Jadi kita nggak perlu ngecek dia merentang atau enggak. Pasti dia merentang. Kalau dia bebas linear, pasti dia merentang. Kalau dia merentang, dia pasti bebas linear. Sebenarnya kayak gitu. Eh, Kalau setauku di aljabar linear elementer
nggak ada teorema seperti itu, maka di sini aku lanjutkan aja lah. Kita cek apakah dia merentang atau tidak. Tapi jawabannya mesti tentang. Oke, yang kedua kita selidiki ya. Akan diselidiki apakah himpunan ini 2,1 sama 4,3 ini membangun atau merentang. Sama sih, membangun aja lah. Membangun R2. Oke, berarti karena yang ditanyakan apakah dia membangun, maka kita ambil ambil sebarang vektor ya, ambil sebarang vektor V itu di R2. Oke, misalkan vektor yang kita ambil ini sama dengan A, B, sehingga kita dapat menyatakan bahwa vektor V ini kita dapat nyatakan kombinasi sebagai kombinasi linear dari himpunan vektor 2,1 sama 4,3. Oke, berarti bisa kita nyatakan bahwa V atau A, B itu sama dengan misalkan skalarnya C1 sama C2. Berarti sini C1 2,1 ditambah C2 4,3. Aku kasih keterangan di sini C1 C2-nya skalar di bilangan real. Oke, coba kita cek ya di sini kita dapatkan SPL lagi kan ya. Kita dapatkan SPL yang pertama itu 2C1 ditambah 4C2 sama dengan A. Yang kedua ini adalah C1 ditambah 3C2 sama dengan B. Nah, karena di sini konstanta-konstantanya adalah terlalu umum, yakni A dan B, maka eh, kita bisa mengecek melalui determinan. Untuk mengecek, maka kita harus nyatakan ini sebagai, dapat kita nyatakan SPL-nya itu sebagai sebuah matriks diperbesar atau AX sama dengan Y lah. Misalkan dengan A-nya itu adalah 2 4 1 3. X-nya berarti C1, C2, berarti matriks atau vektor Y-nya adalah apa? A, A sama B. Kan cinta kok. Oke, ini kedapat C1 sama dengan 3 amin 5B, C2 sama dengan min amin 2B per 2. Oh, oke. Oh, oke. Eh sebenarnya benar yang dikatakan Marlon, kita bisa mencari bahwa masing-masing dari variabelnya yaitu C1, C2 dan C1 itu pasti mengandung A sama B dan C2 ini pasti mengandung A sama B karena di sini aku orangnya nggak mau ribet, aku pakai determinan aja. Oke, karena di sini kita cari determinan A-nya ya, karena determinan A itu sama dengan determinan dari matriks 2 4 1 3 dan ini sama dengan berapa nih? 6 dikurangi 4 2 dan ini tidak sama dengan 0 maka eh, dia menjamin bahwa solusi dari SPL ini memiliki solusi tunggal. Maka SPL di atas memiliki solusi tunggal. Jadi kesimpulannya karena dia memiliki solusi tunggal maka jadi himpunan dari apa tadi 2,1 sama 4,3 ya itu menentang atau membangun R2. Oke.
karena dia merentang dan karena dia apa tadi kesimpulannya? Karena dia bebas linear dan merentang, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan dari vektor 2,1 sama 4,3 ini adalah basis R2. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Kebetulan kan matriksnya 2 kali 2, jadi atau SPL-nya kan ada dua persamaan, jadi kayaknya gampang kalau kita nyari C1 sama C2-nya yang pasti mengandung nilai A sama B. Eh, Kalau misalkan matriksnya, kok matriks persamaan, sistem persamaan linearnya terdapat 3 persamaan, maka agak sulit kalau kita mencari nilai dari masing-masing variabelnya. Ya, biar nggak ribet kita pakai determinan. Kalau misalkan determinannya sama dengan nol, apa nih artinya? Kalau dia sama dengan nol, berarti ada dua kemungkinan bahwa SPL ini memiliki solusi banyak atau tidak memiliki solusi sama sekali. Oke, mungkin aku bisa lanjut ke soal nomor 3. Oke, diberikan tiga vektor, yakni U, V, dan Z di R3. Kita disuruh membuktikan bahwa U dot V cross Z itu sama dengan min U cross Z dot V. Hmm, itu yang soal nomor 3 ya. Oke, untuk soal nomor 3, kita diberikan vektor apa nih? Vektor U, V sama Z di R3. Karena dia diketahui ya bahwa dia elemen R3, maka kita bisa misalkan yang pertama vektor U-nya ini sama dengan U1, U2 sama U3. Jangan U deh, A aja. A1, A2 sama A3. Terus yang V-nya ini kita misalkan B1, B2 sama B3. Dan Z-nya ini kita bisa misalkan C1, C2 sama C3. Oke, ini sepertinya agak ribet, tapi nggak apa-apa. Untuk membuktikan ini, maka kita eh, berjalan dari ruas kirinya terlebih dahulu ya. Kita perhatikan bahwa, jadi apa sih maksudnya? Oke, kita suruh membuktikan ini, maka kita harus berjalan dari sebelah ruas kiri, yakni U dot V cross Z. Coba kita tulis ulang, U dikalikan, kok U kali, U dot V cross Z. Oke, coba karena di sini terdapat kurung, maka kita operasikan terlebih atau kita hitung dulu V cross Z-nya. Misal di sini U-nya aku tuliskan sebagai U biar gak panjang-panjang. Berarti V cross Z ini itu akan sama dengan apa nih? Determinan di sini determinan IJK
Yang baris pertama ini IJK, yang baris kedua ini punyanya V, V-nya adalah B1, B2, B3 kan, berarti di sini B1, B2, B3. Yang baris ketiga ini punyanya Z, karena Z-nya di sini C1, C2, C3, maka baris yang ketiga ini C1, C2, C3. Oke, dengan menggunakan apa? eh, Ekspansi kofaktor baris pertama kita dapatkan apa nih? Q dikalikan dot. Di sini berarti di sini determinan dari apa nih? Kalau ini kita tutup berarti sisanya B2C2, di sini B3C3 dikalikan I dikurangi determinan dari kalau J-nya kita tutup berarti kita peroleh apa nih? Kita peroleh determinan B1C1 B3C3 dikalikan J ditambah determinan dari kalau K-nya kita tutup berarti sisanya B1C1 B2C2 dikalikan K. Oke, di sini tutup kurung. Selanjutnya eh ya kita operasikan determinannya dulu lah. Determinan dari ini apa? Berarti B2C3 dikurangi apa nih? B3C2 dikalikan I. Ini aku rubah jadi plus ya. Berarti di sini kita balik. Berarti di sini B3C1 dikurangi eh, B1C3 dikalikan J. Terus berarti yang sebelah ini yang terakhir dari determinan dari B1C2 dikurangi B2C1 dikalikan K. Oke, karena di sini IJK ini kan juga merupakan vektor ya, maka kita bisa mengubah bentuknya menjadi yang koma-koma-koma itu. Berarti U-nya aku tulis kembali karena kita sudah misalkan U-nya adalah A1, A2, A3. Oke, aku tulis berarti U-nya sama dengan A1, A2, A3. Dan yang vektor ini, yang ada IJK-nya, kita hilangkan IJK-nya, berarti vektornya jadi B2C3, koma, dikurangi B3C2, koma, B3C1, dikurangi B1C3, koma, eh, B1C2 dikurangi B2C1. Oke, dengan menggunakan sifat dot product berarti kita dapatkan apa nih? Berarti A1 B2 C3 dikurangi A1 B3 C2 ditambah A2 itu ya, A2 B3 C1. Benar kan? Benar. Berarti ini dikurangi A2 B1 C3 ditambah A3 B1 C2 dikurangi A3 B2 C1. Oke, ini yang untuk sisi sebelah kiri. Bagaimana yang sisi sebelah kanan ya kita hitung manual lagi. Yang sisi sebelah kanan tadi kalau nggak salah adalah min apa tadi U cross Z. U cross Z dikalikan dot pokok didotkan dengan V, maka di sini kita dapatkan apa nih? U cross Z berarti kan sama dengan ini kan, berarti ini jadi min determinan sama seperti atas, berarti kita dapatkan IJ. Di sini IJK, berarti di sini yang baris kedua berarti punyanya U. Ya kita tahu tadi kita misalkan U-nya adalah A1, A2, A3.
Terus selanjutnya baris ketiga ini punyanya Z dan kita sudah memisalkan bahwa Z itu sama dengan C1, C2, C3 didotkan dengan V. Oke, secara langsung determinan ini aku bisa tuliskan sebagai apa ya? Eh, aku ubah jadi jangan mengandung IJK lah. Misalkan di sini kalau aku merubah menjadi bentuk vektor yang ada kurungnya berarti dapat apa nih? Berarti di sini determinan dari ini kan sisi sebelah kiri kan punyanya I berarti di sini sisanya adalah A2C2, A3C3, koma negatif determinan dari berarti di sini A1C1, di sini A3C3, koma yang sebelah kiri berarti punyanya K. Berarti koma di sini determinan dari apa nih? A1C1, A2C2 didotkan dengan V. Oke, coba kita hitung determinannya. Berarti kita dapatkan apa nih? Kita dapatkan yang komponen pertama ini A2C3 dikurangi A3C2. Berarti yang kedua, karena di sini minus berarti aku balik tuh ya. Berarti di sini A3C1 dikurangi A1C3. Koma yang sebelah kiri, sebelah kanan, berarti di sini A1C2 dikurangi A2C1. Dan ini kita dotkan dengan V. V-nya tadi B1, B2, B3 ya. B1, B2, B3. Oke. Jadi karena di sini ada minus, aku masukkan aja minusnya, berarti tinggal kita balik ya. Berarti kita balik, kita dapatkan di sini A3C2 dikurangi A2C3, kok kurung sih? Koma, di sini jadi A1C3 dikurangi A3C1, koma, A2C1 dikurangi A1C2. Dikalikan dengan, kok dikali, didot produk dengan B1, B2, B3. Sehingga kita peroleh bahwa sisi atau ruas belah kanannya itu akan sama dengan A3 B1 C2 dikurangi A2 ini B1 ya B1 C3 ditambah A1 B2 C3 dikurangi A3 B2 C1 ditambah A2 B3 C1 dikurangi A1 B3 C2. Coba kita cek apakah suku-sukunya yang di bawah ini apakah sama dengan yang di atas. Coba kita cek mulai dari A3B1C2. Cek. A3B1C2. Kita cek yang sebelah atas. A3B1C2 ada ya. Berarti benar. Terus yang suku kedua adalah min A2B1C3. Kita coba cek ke atas. Min A2B1C3 ada. Coba kita cek selanjutnya. Kita cek suku kedua. Dan A1B2C3 ada. Terus suku keempat min A3 B2C1 min A3 B2C1. Oh ini. Ini ada ya. Yang suku kelima, kelima kah? Iya. Suku kelima A2B3C1. Coba kita cek ke atas. Ada ya, sebelah sini. Dan yang suku terakhir, min A1B3C2. Ada, berarti ini. Nah, karena sudah terbukti ya bahwa luas kanan sama dengan luas ini. Jadi, Kak sih, ini terbukti bahwa apa tadi soalnya? U dot V cross Z ini sama dengan negatif U cross Z dot V. Oke. Eh, cukup rumit, tapi aku
nggak punya ide selain manual sih sebenarnya. Aku nggak tahu ini ada cara lain atau enggak. Oke, mungkin untuk soal nomor tiga, kira-kira seperti ini. Dari sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, untuk yang soal nomor 4, kita diberikan sebuah matriks A, elemennya adalah 1215, 24 min 30, 12 min 11, dan kita disuruh menentukan ruang barisnya, ruang kolom, ruang kernel dari matriks A, dan tentukan basis dari masing-masing ruang tersebut. Oke, coba kita tulis kembali matriksnya. Oke, tadi adalah nomor 4 ya, nomor 4. Tak, tadi kalau nggak salah matriks A-nya itu 21 1 2 1 5 ya. 1215 ini 24 min 30, 24 30 bawahnya 12 min 11. Di sini 12 min 11. Oke. Nah, untuk menentukan ruang ruang baris, ruang kolom sama ruang kernel, maka kita harus meng-OBE-kan matriks A sampai kita dapatkan suatu matriks echelon barisnya ya, nggak sampai tereduksi. Oke, coba kita OBE, berarti matriks A kalau kita OBE atau eh, kita tuliskan ulang kembali matriksnya berarti di sini. Nah, ini. Oke, coba kita OBE yang kita karena di sini satu utamanya jelas ya ada di pojok kiri atas, maka kita harus mengenolkan yang elemen-elemen yang ada di bawahnya satu, ini dua dan satu. Berarti secara langsung kita bisa mengoperasikan eh, dua kali operasi sekaligus. Yang pertama ini B-2, yang kedua B31-1. Oke, berarti yang baris pertama tetap ya. Berarti di sini 1215. Terus yang baris kedua jadi apa nih? Sini jadi pasti nol ya, pasti nol. Berarti di sini nol. Ini min 5, sini min 10. Terus yang baris ketiga di sini jadi nol juga, sini nol, sini min 2 kah? Ya min 2, di sini min 4. Oke. Dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa satu utamanya pasti ada di sini, sehingga kita bisa mengenalkan yang baris ketiga atau baris terakhir dengan operasi apa nih? B32 min 2/5 ya. Oke. Berarti di sini yang baris pertama sama baris kedua tetap bisa aku tulis kembali. Berarti di sini 0 0 min 5 min 10. Sini pasti 0. Kalau di sini berapa nih? 20 bagi 5 4 0 juga. Oke, sehingga kita sudah dapatkan ya matriks echelon barisnya yang gak tereduksi.
dan kita juga bisa kita peroleh atau kita bisa lihat bahwa satu utamanya ada di kolom pertama dan kolom ketiga. Oke, sehingga kita dapat eh, menentukan ya. Dari sini kita sudah tahu bahwa ruang barisnya atau kita bahasanya apa sih ruang baris row ya. Row A-nya itu span dari apa nih? Himpunan dari suatu vektor suatu kolom-kolom yang eh kok kolom oke suatu baris yang tak nol. Dari sini kan matriks ini kan baris ketiganya nol semua. Yang nggak nol semua kan baris pertama dan baris kedua. Maka row A-nya ini merupakan sama dengan span dari yang pertama itu vektornya adalah 1,2 sama 1,5. Terus yang kedua ini yang baris kedua 0,0,5, min 10. Terus yang ke pertanyaan yang kedua apa tadi? Kita disuruh menentukan ruang kolomnya. Ruang kolomnya ya kita bisa tuliskan sebagai kol A. Ini merupakan kita bisa tuliskan span dari. Nah, karena di sini satu utamanya ada di kolom pertama dan kolom ketiga, maka basis-basisnya itu ada di matriks A di kolom pertama dan kolom ketiga. Di sini kolom pertamanya adalah 1, 2, 1. Terus di kolom ketiganya adalah 1, min 3, min 1. Oke, ini adalah ruang baris dan ruang kolom dari matriks A. Kalau ruang baris ini hasil OBE-nya yang dipakai, tapi yang ruang kolom ini kita cari dulu satu utamanya di matriks echelon barisnya, lalu kita ambil kolom-kolomnya di matriks yang awal, bukan matriks OBE-nya. Seringkali emang mahasiswa keliru. Aku dulu juga keliru. Aku eh, ngambilnya dari matriks yang awal semuanya, bukan yang OBE. Tapi yang benar, yang row A ini kita ambil dari matriks echelon barisnya. Kalau yang kolom ini kembali ke matriks A-nya. Selanjutnya oh ya, kita disuruh menentukan basisnya. Kalau di sini row A sama dengan span dari vektor ini, maka ya basisnya ini sama ini. Kalau kol A sama dengan span 1, 2, 1, 1, min 3, min 1, maka basis dari kol A ya ini sama ini. Itu aja sih. Oke, selanjutnya kita disuruh mencari kernel. Ruang kernel ya. Oke, selanjutnya akan dicari ruang kernel matriks A. Nah, karena eh, untuk mencari ruang kernel maka kita harus nyatakan matriks A eh, sebagai apa ya, SPL homogen. Atau kita bisa nyatakan bahwa matriks A itu kita tuliskan sebagai X sama dengan 0. Karena matriks A-nya di sini sama dengan berapa tadi? 1, 2, 1, 2, 4, 1, kok 2, 4, 1, 2, 4, 2. 2, 4, 2, dari sini 1, min 3, min 1. Sini apa tadi? 5, 0, 1. Oke, X-nya ini merupakan koefisien karena di sini kolomnya ada 4, berarti koefisiennya sebanyak 4. Kok koefisien sih? Variabel, sorry. Jadi ini X1, X2, X3, X4. Ini sama dengan 0, 0, 0, 0. Oke. Kan tadi di atas kita sudah meng-OBE-kan matriks A, kita dapatkan hasil OBE-nya atau kita langsung mengklaim ya bahwa ini kita OBE-kan sehingga kita dapatkan matriks yang ini. Nah,
yang bentuk eselon barisnya. Kita ulang, kita tulis ulang, kok apa mau? Di 100, di sini 200, di sini 1 min 50, iya Kak. 5, di sini 5 min 10 0. X1, X2, X3, X4. Oke, oke karena oke dari sini kita dapat SPL ya, kita dapatkan SPL, diperoleh SPL yang pertama ini X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ditambah 5X4 sama dengan 0. Yang kedua min 5X3 min 10X4 sama dengan 0. Oke. Karena di sini satu utamanya ada di kolom pertama dan kolom ketiga, maka X2 sama X4-nya merupakan variabel bebas. Oke, kita bisa misalkan X2-nya itu sama dengan misalkan R, X3, X4-nya itu sama dengan T, dengan R, T ini merupakan sebarang bilangan real, maka kita dapatkan apa nih? Sik, sik. Vektor nol. Oh iya, oh iya, thank you Marlon, thank you, thank you. Oke, ini kelebihan satu. Hmm. Yes, yes, yes. Thank you Marlon. Berarti kita dapatkan apa nih? Kita dapatkan misalkan yang persamaan ini, misalkan persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dari persamaan kedua kita dapatkan bahwa min 5X3 min 10X4 sama dengan 0. Berarti artinya min 5X3 sama dengan apa? Karena X4-nya sama dengan T, ya berarti di sini sisa 10T. Sehingga kita dapatkan X3-nya sama dengan min 2T. Oke, jika X3 kita substitusikan ke persamaan pertama, itu kita dapatkan apa nih? Kita dapatkan X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ditambah 5X4 sama dengan 0. Berarti X2-nya ini sama dengan R ya. Kita sudah misalkan sama dengan R, berarti ini 2R ditambah berarti ini 2T, min 2T tambah 5X4-nya sama dengan T. Berarti 2T sama dengan 0. Berarti di sini X1 akan sama dengan min 2R min 3T. Oke. Jika kita dapatkan bahwa solusinya atau X1, X2, X3, X4 ini sama dengan apa nih? X1-nya tadi ini ya min 2R, min 3T, X2-nya tadi kita misalkan R, X3-nya ini ya min 2T, X4-nya kita tadi misalkan T. Oke, kita bisa memecah vektor ini sebagai berikut. Berarti di sini yang sisi kirinya mengandung R semua, berarti di sini 2R, di sini R, di sini 00, ditambah di sini 3T min, maksudnya ini 0, di sini min 2T, di sini T. Ya, kalau R dan T-nya aku keluarkan, kita dapatkan R-nya ini min 2, 1, 0, 0, ditambah T dikalikan min 3, 0, min 2, 1. Oke, sehingga dari sini kita sudah dapat menyimpulkan ya, sehingga jadi kernel dari A itu merupakan span dari matriks ini dan ini, matriks vektor.
Berarti ini min 2100, koma min 30 min 21. Berarti basisnya ada dua ya. Yang basis pertama min 2100, basis keduanya adalah min 30, min 2 sama 1. Oke. Oke, mungkin untuk soal ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Untuk normal. Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjut ke soal berikutnya. Yang nomor 5, peluang basis 1,2,2, 4,3,2, 1,2,1 berikut menjadi basis ortonormal. Peluang. Kayaknya ini salah tulis soal ya harusnya. Mungkin aku nangkepnya di soal nomor 5 ini kita disuruh membuat basis dari himpunan satu koma elemennya itu adalah vektor 1, 2, min 2, 4, 3, 2, 1, 2, 1 ini kita disuruh membuat bahwa himpunan ini merupakan himpunan basis yang saling ortonormal. Harusnya kayak gitu maksud dari soalnya. Oke, coba kita tulis kembali. Oke, coba kita tulis kembali soal nomor 5. Dari diketahui himpunan vektor 1, 2, min 2 ya. Terus 4, 3, 2. Terus yang terakhir 1, 2, 1. Oke. Kita disuruh eh, mengubah himpunan ini merupakan himpunan vektor-vektor yang saling ortonormal. Oke. Eh, di sini kita bisa misalkan bahwa V1-nya ini sama dengan ini ya, biar enggak ribet. Ini V2-nya sama dengan yang tengah 4,3, 4,3,2. V3-nya itu 1,2,1. Oke. Untuk menjadikan basis ini menjadi basis yang ortonormal, maka tentu kita harus buat bahwa basis ini ortogonal terlebih dahulu. Karena eh, basis ortonormal itu udah pasti ortogonal. Kalau yang ortogonal belum pasti dia ortonormal. Oke, kita buat terlebih dahulu basisnya menjadi basis ortogonal, atau kita bisa tuliskan buat basis baru ya, basis yang ortogonal. Misalkan basisnya adalah U1, U2, U3. Oke, eh, untuk membuat basis yang ortogonal, tentu kita bisa pakai aturan Gram-Schmidt. Untuk yang U1 dengan aturan Gram-Schmidt ya, berarti U1-nya ini akan sama dengan V1 sendiri ya. V1 sendiri, yang mana V1-nya itu sama dengan 1,2,V2. Untuk U2-nya ini dengan aturan Gram-Schmidt juga ini sama dengan kalau nggak salah V2 dikurangi V2 dot U1 per
U1 dot U1. Ini didotkan U1. Kalau nggak salah polanya gini. Eh, oke, coba kita eh, substitusikan masing-masing vektornya V2 U1-nya. V2-nya tadi ada 4, 3, 2 ya. Dikurangi V2-nya di sini 4, 3,2 juga. Yang mana U1-nya ini ya, U1-nya 1,2, min 2, U1 dot U1. U1 dot U1 kan sama kayak norm V kuadrat, norm U1 kuadrat ya. Berarti atau kita bisa tuliskan sebagai 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat didotkan dengan 1,2, min 2. 4,3,2 berarti yang atas hasilnya berapa nih? Hmm, berarti 4 kali 1 4, 4 tambah 6 10, 10 2 ya. Berarti yang atas 2, terus yang bawah 4 tambah 4 9, 9, 9. C. Terus kalau 4, Atas hasil 6, yang 10, besar. 10 kurangi. Oh, ini 6 ya. Berarti sini 9 kah? 9. Benar. Lemot banget hitunganku. Nah, 6/9 ini kan aku ganti 2/3 biar simpel. 2/3 dari di sini eh, jadinya apa nih? Dikurangi 1/3, 2/3. 4/3, min 4/3. Oke. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa U2-nya akan sama dengan berapa nih? 12 kurangi 2, 10. 10/3 di sini 5/3 ya. Di sini 10/3 juga. 6, 6 ya 10/3 juga. Oke, sehingga kita dapatkan U2-nya sama dengan ini 10/3, 5/3 sama 10/3. Oke, selanjutnya yang U3. Dengan aturan Gram-Schmidt juga, aduh ribet. Berarti U3 sama dengan V3 dikurangi, kalau nggak salah itu polanya V3 dikurangi di sini V3, di sini U1 dot U1, di sini U1 dot U1 dikali U1. Terus yang suku ketiga ini tetap U3, tapi ini ditadotkan dengan U2, U2 dot U2 didotkan U2. eh gimana ya, gimana ya, oke, coba kita hitung per sukunya terlebih dahulu ya. Kita hitung satu-satu, kita hitung ini terlebih dahulu, lalu kita hitung ini. Yang pertama kita coba hitung dulu yang V3.U1 per U1.U1 eh didotkan U1 juga. Berarti ini sama dengan tadi V3-nya berapa? V3 1, V3-nya 1, 2, 1. U1-nya tadi 1, 2, min 2 ya. 1, 2, min 2 per 9 ya. Karena yang U2 kita dapatkan bahwa U1.U1-nya sama dengan 9. Berarti di sini juga 1, 2 sama min 2. Oke, berarti di sini hasilnya berapa nih? Berarti 1 ditambah 4 kurangi 2. 3, 1, 3.
tiga ya tiga. Berarti di sini 3/9 ya. 3/9 kita kalikan dengan 1,2, biar lebih sederhana mungkin aku bisa sederhanakan lagi jadi sepertiga aja. Berarti ini yang komponen suku kedua dari U3 ini akan sama dengan sepertiga, 2/3, min 2/3. Oke, harusnya benar. Oke, coba yang kita hitung yang suku ketiganya. Suku ketiga ini yang V3 didotkan dengan U2 per U2 dot U2 didotkan dengan U2. Aduh, pecahan berarti. Jadi V3-nya adalah 1,2,1 kita dotkan dengan U2. Jadi U2 kita dotkan ini. 10/3, 5/3 sama 10/3. 10/3, 5/3, 10/3 per kita kuadratkan ya masing-masing ya. Berarti ini 100/9. Iya, berarti ditambah 25/9 ditambah 100/9 dikalikan dengan U2. U2-nya adalah 10/3, 5/3, 10/3. Oke, berarti yang sisi atas jadi apa nih? Jadi ini ya, 10/3 ditambah 10/3 ditambah 10/3 yang bawah jadi 225/9. Berapa 225/9? 25 ya? Iya, 25. Didotkan dengan 10/3, 5/3, 10/3. Oke. 10/3 tambah 10/3 tambah 10/3 ini sama dengan 10 ya. Iya kan? 10 kan? Iya, 10. Berarti sini 10/25 dikalikan dengan 10/3, 5/3, 10/3. Oke, berarti kalau 10/25 nanti sederhanakan jadi berapa tadi? 2/5, 2/5 kah? 10/3, 10/3, 10/25, 10/25. Iya, benar 2/5 kok. Oke, sehingga kita peroleh bahwa suku yang ketiganya ini akan sama dengan berapa nih? 4/3 ya, 4/3, 2/3, terus ini jadi 4/3. Sehingga kita oleh U3-nya. Berarti U3-nya itu sama dengan V3 dikurangi V3-nya tadi apa sih? 121, 121 dikurangi suku kedua. Suku keduanya adalah ini ya, 1/3, 2/3, min 2/3, 1/3, sorry, 1/3, 2/3, min 2/3, dikurangi suku ketiga. Suku ketiganya ini 4/3, 2/3, 4/3. Oke, berarti kita dapatkan U3-nya sama dengan apa nih? Berarti 1 dikurangi 3 dikurangi 4/3, 2 dikurangi 2/3, dikurangi 2/3, mm, 1 dikurangi, ditambah 2/3, karena ini ada min-min ya, berarti plus. Berarti ini kurangi 4/3. Dan ini akan sama dengan berapa nih? Pokok per 3, ini pokok per 3, ini pokok per 3. Di sini min 2, ini sini 2, ini 1 ya. Oke,
Oke, mungkin untuk soal nomor terakhir seperti ini. Oh, oh belum, Deng. Oh, kita ini masih ortogonal ya. Kita yang dua, yang terakhir kita eh, ubah bahwa basis-basis yang ortogonal tadi kita ubah menjadi ortonormal. Oke, yang kedua, aku masih buat basis ortonormal. Misalkan di sini elemen-elemennya adalah W1, W2, W3. Nah, W1 ini nanti ada hubungannya sama U1, W2 nanti berhubungan dengan U2, dan yang terakhir W3 pasti nanti akan berhubungan dengan U3. Berarti W1 karena agar dia ortonormal berarti U1-nya itu harus kita bagi dengan panjangnya atau norm U1. Karena tadi U1-nya sama dengan kalau nggak salah 1,2 min 2. Oke ya, berarti norm dari U1 adalah akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Yang akar 9. Atau kita bisa tuliskan W1-nya itu sebagai 1/akar 3, 2 per akar 3, min 2 per akar 3. Oke. Lalu untuk yang W2-nya ini pasti ada kaitannya dengan U2. Agar U2-nya dia ortonormal, artinya kan eh, panjang dari U2 harus sama dengan satu. Sehingga agar dia panjangnya sama dengan satu, maka U2 harus kita bagi dengan norm dari U2 sendiri. Yakni, atau kita bisa tuliskan U2 per norm U2. Tadi U2-nya berapa? Hmm, oh, yang ini ya, 10/3, 5/3, 10/3. Oke, kita normkan. Oke, berarti normnya adalah apa nih? 100/9, akar dari 100/9, 25/9 ditambah 100/9. Dan ini akan sama dengan ini. Aku tulis kembali yang atas. Oke, yang atas jadi ini ya, 225, yang bawah jadi 9. Oke, akar dari 225/9 kita bisa tulis berarti 15/3. Berapa? Iya, 15/3, 5 kan. Masuk 5. 15/3. Iya. Iya kan? Iya, berarti ini 5 ya, sama dengan 5 ya. Oke, sehingga kita dapatkan W2-nya sama dengan 1/5 dikalikan vektor ini, jadi ini 2/3, 1/3, 2/3. Oke, ini untuk yang W2. Yang terakhir yang W3, berarti ada kaitannya dengan U3. Agar U3 panjangnya sama dengan 1, maka U3 harus kita bagi dengan normnya sendiri. Jadi U3 per norm U3. Tadi U3-nya adalah min 2/3, 2/3, sepertiga. Berarti normnya adalah apa? Akar dari 4/9 ditambah 4/9 ditambah 1/9 ya. Oke, berarti yang bawah ini jadi berapa nih? 4 tambah 4 tambah 1. 9. 9/9. Oh, 1. Berarti ini tetap ya. Berarti kita dapatkan W3-nya min 2/3, 2/3, sepertiga. Oke, jadi kesimpulannya basis
Ortonormalnya adalah, nah, ya W1, W2, W3 ya. Tadi W1-nya adalah sepertiga, koma 2 per 3, koma W2 per 3. W2-nya tadi apa nih? 2 per 3, koma sepertiga, sepertiga, koma 2 per 3. Dan W3-nya adalah min 2 per 3, koma 2 per 3, koma sepertiga. Oke, mungkin dari yang soalan nomor 5, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Suruh. Bisa. Oh iya. Oh iya benar. Ya, W1-nya harus kayak gak ada akarnya sih. Lupa aku. Sorry. Ngapain ya? Tak tulis akarnya. Yes, yes, yes. Thank you, Marlon. Oke, mungkin untuk pembahasan nomor 5 kira-kira seperti ini. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Sebelum aku lanjut ke soal tahun 2022, aku mau minta kesediaan teman-teman buat mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk link presensinya udah aku taruh di grup ya. Oke, sembari mengisi link presensi, mungkin aku akan lanjutkan ke soal tahun berikutnya, yakni tahun 2022. Wow. Oke. Untuk yang soal pertama ya, kita disuruh menunjukkan bahwa matriks A sama dengan 111 ya elemennya satu semua. Ini similar dengan matriks B sama dengan 3000000. Oke, yuk, 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 yuk. Oke, coba kita eh, enggak. Oke, karena kita disuruh menunjukkan ya bahwa matriks A similar dengan matriks B, artinya apa? Artinya matriks B ini kita dapat nyatakan sebagai eh, suatu perkalian matriks yang mana di dalamnya itu pasti mengandung A. Terus kembali ya, misalkan di sini matriks matriks A dan B dikatakan similar jika terdapat matriks matriks yang invertible P, sehingga eh, matriks B-nya ini bisa aku tuliskan sebagai B sama dengan P inverse AP. Oke, kalau saat definisinya seperti ini. eh dari persamaan ini bisa aku rubah ya. Berarti aku jadikan A sama dengan sesuatu, maka di sini A-nya bersama sama dengan apa nih? BP inverse. Oke, dari sini kita, oke, coba kita tuliskan kembali A-nya. A-nya tadi kalau nggak salah matriks yang elemennya satu semua.
Ini ya, berarti sama dengan P dikalikan B, B-nya ini kalau nggak salah gini, dikali B inverse. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa menebak bahwa matriks A ini merupakan matriks yang dapat didiagonalkan. Eh, bukan didiagonalkan. Matriks A ini, eh, oke, coba kita tinjau bahwa bentuk A sama dengan P, B, P inverse ini kan serupa ya dengan A sama dengan P, DP inverse ya. Jika A-nya dapat didiagonalkan itu ya. Nah, karena di sini aku menebaknya bahwa matriks B-nya itu merupakan matriks diagonal yang mana elemen-elemen diagonalnya merupakan vektor eigen dari matriks A. Aku coba menebak seperti itu. Oke. Untuk mengecek kebenarannya kita coba terlebih dahulu apakah dia matriks A ini merupakan matriks yang memiliki nilai eigennya yang pertama adalah 3, terus sama 0. Karena di sini 0 ya. Oke, coba kita cek nilai eigen dari matriks A terlebih dahulu. Oke, yang langkah pertama akan dicari nilai eigen dari matriks A. Ini untuk mencari nilai eigen kita bisa peroleh dengan persamaan karakteristik yakni determinan A min lambda I sama dengan 0 sehingga determinan A min lambda ini akan sama dengan determinan berarti di sini satu min lambda sisi elemen-elemen diagonalnya adalah satu min lambda semua sisanya adalah satu. Tak, tak, tak. Dan ini akan sama dengan nol. Oke. Dengan menggunakan apa ya, eh, ekspansi kofaktor baris pertama kita dapatkan lambda min satu dikalikan determinan dari berarti di sini satu min lambda satu satu di sini satu min lambda ya dikurangi karena kini satu berarti nggak usah aku tulis berarti langsung aja determinan kalau satunya aku tutup berarti sisanya determinan satu 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 min lambda. Ini. Jika A similar dengan B maka rank A sama dengan rank B tapi boleh sih ya ini aku pakai yang sifat ini ya. Kalau matriks A dan B dikatakan similar jika terdapat matriks inverted base sehingga B-nya bisa dinyatakan sebagai B sama dengan B inverse AB atau mungkin kalian bisa pakai atau kalian bisa pakai caranya Marlon yang mana kita harus mengecek apakah rank A itu sama dengan rank B. Sebenarnya bebas sih. Hmm. Bandingan B. Oke. Oke, mungkin aku lanjut aja. Hmm, berarti di sini ditambah determinan dari sini satu ya, nggak aku tulis. Berarti yang sisanya adalah yang ini. Berarti satu 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 min lambda satu. Ini akan sama dengan nol. Oke. Berarti oke coba kita hitung manual. Berarti determinan dari ini adalah apa? Satu min lambda kuadrat dikurangi satu dikurangi apa nih? Satu min lambda min satu. Oke, berarti ini ditambah.
Determinan dari ini apa nih? Satu dikurangi satu min lambda sama dengan nol. Oke, coba kita jabarkan berarti eh, kita dapatkan di sini satu min lambda kuadrat ini sama dengan lambda kuadrat min 2 lambda plus satu min satu, atau ini akan sama dengan nol ya, berarti langsung aja aku tuliskan seperti ini. Berarti ini jadi min satu plus lambda plus satu plus satu min satu plus lambda sama dengan nol. Oke. Berarti ini bisa saling hilang. Berarti di sini sisanya adalah satu min lambda. eh eh, 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 Apa nih? Ini lambda kuadrat, lambda. Oke, lambda kuadrat min 2 lambda ditambah 2 lambda sama dengan nol. Good. Oke, ini lambdanya bisa keluar ya. Berarti kita dapatkan di sini lambda dalam kurung satu min lambda. Berarti yang ini jadi lambda min 2 ditambah 2 sama dengan nol. Oke, sehingga di sini kita dapatkan lagi, ini kita distributifkan, berarti kita dapatkan apa nih? Lambda dikurangi 2 dikurangi lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah 2 sama dengan nol. Oke. Hmm, Berarti ini jadi apa nih? Min lambda kuadrat plus 2 lambda. 3 lambda. Min 3 lambda. Oh, plus 3 lambda. Ini habis ya. Ini sama dengan nol. Berarti eh, mungkin ini aku kalikan min satu semuanya biar bentuknya lebih bagus. Berarti di sini min lambda kuadrat, min 3 lambda sama dengan nol. Oke, ini lambdanya bisa keluar lagi ya. Berarti ini sisanya pangkat satu. Berarti ini tinggal min 3. Berarti di sini lambdanya jadi kuadrat. Oke, dari sini kita peroleh bahwa lambda satunya ini sama dengan nol dan lambda duanya sama dengan nol. Kok sama dengan nol? Sama dengan 3. Oke. Hmm, Coba aku balik aja lah. Oke. Lambda satu sama dengan 3. Dia multiplisitas aljabarnya kan sama dengan satu ya, karena dia muncul sekali, nggak ada kuadratnya. Atau aku bisa tuliskan sebagai eh, multiplisitasnya di sini multiplisitas aljabar sama dengan satu. Terus yang lambda 2 sama dengan nol, dia multiplisitas aljabarnya sama dengan 2 karena di sini lambda kuadrat. Dia lambdanya muncul sebanyak 2 kali. Artinya multiplisitas aljabarnya sama dengan 2. Nah, agar eh, matriks A tadi dapat dinyatakan sebagai PBB inverse, maka kita harus cek apakah multiplisitas aljabarnya sama dengan multiplisitas geometri. Kalau dia nggak sama, maka ya dia bukan matriks similar, yang saling similar, atau dia tidak dapat dinyatakan sebagai A sama dengan PBB inverse. Oke. Jadi di sini kita cari nilai eh dari masing-masing nilai eigen kita cari vektor eigennya. Berarti di sini yang kedua nggak panjang berarti. Oke, yang kedua berarti si selanjutnya
Oke, berarti selanjutnya akan dicari eh, vektor ikannya. Oke, yang pertama untuk lambda sama dengan lambda satu sama dengan 3. Oke, karena di sini lambda satu sama dengan 3 dengan multiplisitas aljabarnya sama dengan satu, maka yang kita harapkan eh, vektor eigennya muncul sebanyak satu kali ya, atau multiplisitas geometrinya sama dengan satu. Oke, coba kita cari, berarti kita bisa pakai persamaan homogen berikut A min lambda I sama dengan 0, IX, sorry. Berarti karena di sini tadi satu min lambda, sini satu min lambda, di sini satu min lambda, kalau nggak salah, di satu. Nah, karena ini matriks 3 kali 3 berarti vektor X-nya 1, X2, X3 ya. Dengan 0, 0, 0. Oke, coba kita substitusikan jika lambdanya sama dengan 3 berarti satu min 3 sama dengan min 2. Berarti di sini min 2, sini min 2 ya. Min 2, min 2. Oke, dengan OBE tentunya kita OBE sampai ketemu bentuk matriks echelonnya. Oke, misalkan di sini baris pertama dan kedua aku tukar, berarti B1, 2 aku tukar, kalau usah pakai ini. Nah, berarti kita dapatkan 1 min 2, 1. Ini jadi min 2, 1. Ini yang baris ketiga 1, 1 min 2. Bagus, bagus. Oke, terus oke, karena kita sudah dapatkan satu utama di sini, berarti kita tinggal mengenalkan yang elemen yang ada di bawahnya satu ya. Berarti di sini B21, di sini B31, di sini 2, Pak. Di sini min satu biar jadi nol. Berarti di sini satu min 21, ini pasti nol. Berarti ini jadi apa nih? Min 3, 3, sini 3 sama min 3. Di sini udah kebentuk ya, pasti baris terakhirnya akan nol semua. Berarti B3 ini aku operasikan terhadap B2. Ini berarti satu perkaliannya. Berarti ini satu min 21, 0 min 3, 3, 0, 0, 0. Oke, dia satu utamanya ada di sini. Oke, karena di sini eh, sebenarnya kita nggak perlu mencari nilai eigen, kok nilai eigen, vektor eigennya, tapi kita cukup cari multiplisitas geometrinya itu ada berapa sih gitu. Karena di sini satu utamanya pasti ada di kolom pertama dan kolom kedua, maka tentu kita bisa mengklaim bahwa eh, nilai eigen lambda sama dengan 3 pasti memiliki satu vektor eigen saja. Oke, oke, mungkin aku coba tulis kembali secara formal karena eh, apa ya? Karena di sini karena eh, satu utama atau pivot berada pada kolom
satu dan kolom 2 maka maka kan pastinya yang X3-nya ini merupakan variabel bebas. Nah, karena dia X3 variabel bebas, maka udah pasti lambda sama dengan 3 ini memiliki vektor eigen sebanyak satu kali. Maka eh, kita bisa klaim bahwa multiplisitas geometrinya ini akan sama dengan satu karena dia pasti muncul vektor eigennya sebanyak satu kali. Oke, ini kan pasti kan multiplisitas geometrinya sama dengan multiplisitas aljabar karena sama-sama satu juga. Coba kita cek yang kedua, apakah dia memenuhi bahwa multiplisitas aljabarnya sama dengan multiplisitas geometri. Untuk yang kedua, kedua berarti lambdanya apa? Nol ya. Nol. Oke, yang kedua untuk lambda 2 sama dengan nol dengan persamaan ini persamaan homogen SPL homogen lambda I X sama dengan nol berarti di sini amin lambda I-nya jadi apa nih? Tetap satu 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 ya. Betul. Berarti vektor X-nya adalah X1, X2, X3 dan ini akan sama dengan eh, 000. Oke. Oke, kalau bentuknya seperti ini kita bisa bisa menebak bahwa hasil matriks eselon barisnya eh, baris kedua dan ketiganya pasti nanti akan nol semua. Oke, karena di sini pivotnya ada di kolom pertama ya dan kolom kedua, kolom ketiga tidak punya pivot, artinya X2, X3-nya merupakan variabel bebas sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk nilai eigen sama dengan nol dia pasti eh, punya vektor eigen sebanyak dua atau multiplisitas geometrinya sama dengan dua. Oke, coba kita tulis secara formal karena pivot berada di kolom pertama atau kolom satu maka multiplisitas geometrinya pasti akan sama dengan banyaknya kolom yang nggak punya satu utama, ya ini dua. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih? Karena dari masing-masing nilai eigen, karena multiplisitas geometri sama dengan multiplisitas aljabarnya, maka kita dapat mengklaim bahwa matriks A itu dapat dinyatakan sebagai PBB inverse. Maka matriks A dapat dinyatakan sebagai matriks A. A sama dengan PBB inverse. Jadi terbukti ya bahwa A dan B similar. Seperti itu. Mungkin dari soal nomor 2, soal nomor 2 kah? Ya, mungkin dari soal nomor ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Soal nomor kira, soal nomor pertama ya. Hmm.
Oh, soal nomor tiga. Oke. Oke, karena di sini waktunya terbatas, mungkin aku bahas satu nomor lagi. Kayaknya yang menarik ini soal nomor tiga. Kita disuruh menunjukkan jika himpunan UVW-nya adalah basis R3, maka U plus V min W, U min V plus W, min U plus V plus W juga basis dari R3. Ini soal menarik. Oke, coba kita tulis dulu semua informasinya. Oke, soal nomor tiga. Oke, soal nomor tiga, kita disuruh menunjukkan ya, jika OVW-nya basis R3, maka O plus V min W, koma, U min V plus W, koma, min U plus V plus W juga basis R3. Oke, karena dia basis pasti dia bebas linear dan rentang. Oke, dari informasi ini kita dapatkan bahwa karena UVB-nya basis R3, maka himpunan UVW-nya pasti bebas linear ya. Karena dia bebas linear, sebenarnya untuk mengerjakan soal ini mungkin ideku yang pertama ini kita disuruh menunjukkan bahwa eh kalau dia bebas linear maka yang U plus V min W, U min V plus W, min U plus V plus W ini juga bebas linear, atau kalau UVW-nya merentang R3 maka U plus V min W, U min V plus W sama min U plus V plus W ini merentang R3. Menurutku ada dua caranya, tapi kita cukup pilih salah satu. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, ada yang teorema menyatakan bahwa eh, bentar, aku screenshotkan dulu aja lah biar enak. Si,
Nah, kurang lebih teoremnya seperti ini ya. Misalkan V ruang vektor berdimensi n. Yang pertama, jika V1, V2 sampai Vn bebas linear di V, maka V1 sampai Vn membentuk sebuah basis untuk V. Terus yang kedua, jika V1, V2 sampai Vn merupakan pembangun membangun V, maka V1 sampai Vn merupakan basis untuk V. Jadi kalau misalkan dimensi ruang vektor ini sama dengan banyaknya himpunan ini, kan V1, V2 sampai Vn kan banyaknya sebanyak N. Dia banyaknya itu akan sama dengan, jika sama dengan dimensinya vektor, maka kita cukup menunjukkan salah satunya aja, apakah dia bebas linier atau dia membangun. Kalau dia bebas linier, otomatis dia pasti membangun. Sehingga dia dapat dikatakan sebuah basis jika memenuhi salah satu saja. Untuk ini merupakan teorema ya, jelas tujuannya adalah mempermudah, maka di sini dari soal ini bisa aku rubah soalnya menjadi jika UVW bebas linier, maka U plus V min W, U min V plus W, min U plus V plus W ini juga bebas linier. Karena dimensinya, kan kita tahu bahwa dimensi R3 sama dengan 3, dan ini akan sama dengan banyaknya elemen yang ada di himpunan UVW. Nah kan kardinalitas dari himpunan ini kan ada 3 kan. Yang pertama U, yang kedua V, yang ketiga W. Sehingga kita cukup eh, membuktikan salah satunya saja. Oke, sebentar tadi aku nulis mana ya sih. Oke, mungkin aku ini taruh di sebelah kiri biar nggak ragu. Oke, karena UVB basis R3 maka UVB bebas linier ya. Kalau dia bebas linier maka kita bisa memandang vektor nol sebagai kombinasi linier dari apa nih? U, V, dan B. Atau kita bisa tuliskan vektor nol ini akan sama dengan eh, skalarnya misalkan apa ya? eh Alfa aja lah. Alfa satu U ditambah alfa 2 V ditambah alfa 3 W. Oke, karena dia bebas liniernya pasti alfa satu sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 akan sama dengan nol juga kan. Dia skalanya akan nol. Oke, selanjutnya akan ditunjukkan ya, akan ditunjukkan himpunan dari apa tadi? U plus V min W, U min V plus W, min U plus V plus W bebas linier. Untuk menunjukkan dia bebas linier, maka ya dengan cara yang sama kita bisa nyatakan vektor nol sebagai kombinasi linier ini U plus W min W, U min V plus W, min U plus V plus V. Atau kita bisa nyatakan nol ini sebagai eh, misalkan di sini skalarnya aku pilih K1 U plus V min B ditambah K2 U min V plus V ditambah K3 min U plus V plus B. Untuk menunjukkan bahwa himpunan ini bebas linier, maka kita harus cari tahu terlebih dahulu ya K1, K2, K3-nya semuanya nol atau enggak. Berarti kita coba jabarkan, berarti
Dari bentuk seperti ini, aku bisa kelompokkan ya. Kelompokkan jadi seperti ini. Sesuatu skalar dikalikan U ditambah suatu skalar dikalikan P ditambah suatu skalar dikalikan B. Berarti yang untuk U-nya ini berarti skalarnya adalah K1 ditambah K2 min K3 ya. Terus yang untuk V-nya ini skalarnya adalah K1 dikurangi K2 ditambah K3. Yang W-nya berarti ini min K1 ya. Berarti ini K2 plus K3. Oke. Karena kita tahu bahwa UPW-nya bebas linear, maka kita dapatkan pasti skala-skalanya sama dengan nol ya. Maka di sini kita eh, peroleh SPL. Oh, oke, aku tulis kembali karena UVW-nya bebas linear, maka eh, kita dapatkan SPL, kita peroleh SPL yang pertama ini adalah K1 ditambah K2 min K3 sama dengan nol. K1 min K2 plus K3 sama dengan nol. Min K1 plus K2 plus K3 sama dengan nol. Oke, untuk menyelesaikan SPL ini aku pakai apa ya? Pakai OBE aja lah. Berarti kita dapatkan sebuah matriks A, yang mana matriksnya bisa aku tuliskan sebagai berikut. Dari sini min satu 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 ya. Berarti kalau aku OBE kan di sini B21 sekaligus sama B31. Ini min satu di sini satu. Berarti yang baris pertama masih tetap, sehingga baris kedua jadi nol min 2 2 0 2 sama nol. Bener kah? Bener kok. Terus selanjutnya eh, baris kedua, biar di sini kita peroleh satu utama, maka baris kedua aku kalikan dengan min setengah, sehingga kita dapatkan satu satu min satu, sini nol, sini satu min satu, di sini nol 2 nol. Oke. Berarti tujuan kita adalah mengenalkan ini sama ini ya. Berarti secara langsung kita bisa mengoperasikan baris pertama dan kedua. Di sini aku tuliskan B32-nya berapa ini? Min 2. Terus di sini B12-nya ini min min 1 ya. Oke. Berarti baris keduanya tetap. Ini pasti nol, sehingga ini tinggal berapa nih? Nol juga ya. Berarti ini nol nol, berarti di sini 2. Oke, dari sini kita peroleh ya bahwa X1-nya, aku oh, X1, K1, sorry. Dari hasil OBE ini kita peroleh K1-nya pasti sama dengan nol, terus K2 min K3 sama dengan nol, dan 2K3 sama dengan nol, atau K3 sama dengan nol. Jika K3 sama dengan nol, aku substitusikan di K2 min K3, kita dapatkan apa nih? K2 min K3 sama dengan nol, berarti K2-nya juga ikutan nol.
Oke, karena di sini sudah kita peroleh bahwa K1 sama dengan K2 sama dengan K3, dan ini sama dengan nol, maka kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan dari O plus V min V, O min V plus V, dan min O plus V plus V bebas linear. Seperti teorema di atas itu ya, karena dimensi dari R3 itu sama dengan kardinalitas dari himpunan ini atau sama dengan 3, maka himpunan ini min W, U min V plus W, min U plus V plus W, dia pasti membangun R3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa eh, U plus V min B, U min V plus W, min U plus V plus W basis R3. Oke, mungkin itu penjelasan nomor 3. Mungkin dari soal nomor 3, apakah ada yang ditanyakan teman-teman sebelum akhiri? Untuk soal-soal yang belum belum terbahas, nanti aku akan kasih pembahasannya. Misalkan V vector ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti aku bisa akhiri aja ya untuk forum kali ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada tutor kali ini. Semoga UAS kedepannya bisa dilancarkan dan dipermudahkan. Terima kasih untuk mengakhiri tutor kali ini. Aku ucapkan selamat sore dan selamat beristirahat. Terima kasih, teman-teman.